Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas pagi yang indah ini, hari yang indah yang Kau telah jadikan. Terima kasih atas kasih setiamu yang tidak berkesudahan, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, besar setiamu di sepanjang hidup kami. Saudara-saudara, mari sama-sama kita mau berdoa. Bapa kami, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami, secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak mempunyai pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sekarang mari sama-sama kita menggemakan Mazmur 91. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Mari sama-sama kita mau serukan dengan suara yang nyaring. Dengan hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan melindungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku di dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas
kehadirat-Mu yang telah kami rasakan. Engkau adalah Jehovah Shammah, Allah yang Maha Hadir. Terima kasih Kau ada bersama-sama dengan kami, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, pakai Evangelis Nika Anderson untuk memberikan berkat bagi kami. Kami mau menyiapkan hati kami agar setiap benih yang ditabur jatuh ke tanah hati kami yang subur, supaya bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin dan angkat jempolnya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Shalom. Yesus. Salam revival, salam Salam kebangkitan. revival. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di hari Senin yang indah ini. Hari ini kita akan kembali dilayani oleh Evangelis Nika Anderson. Silakan, waktu dan tempat saya berikan kepada hambanya. Terima kasih Marcel. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, dan selamat pagi yang ada di Amerika dan selamat sore yang ada di Indonesia. Puji Tuhan ya, hari ini kita memasuki hari yang penuh sukacita, hari yang penuh semangat bersamanya. Kita boleh datang kepadanya, kita mau merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Pada hari-hari ini biarlah kita semua dikuatkan ya, dikuatkan dengan memiliki iman yang benar di hadapannya. Dan bagaimana kita memandang setiap masalah kita, memandang setiap persoalan kita itu dengan melihat masalah kita tuh pemandangannya kepadanya. Kita memerlukan apa? Kita memerlukan langkah iman. Kita memerlukan langkah iman yang benar. Karena langkah iman kita kalau benar, itu menentukan keberhasilan kita dalam kita menghadapi setiap persoalan ataupun masalah kita. Langkah iman kita ini harus benar. Pada hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Saya memberikan tema yaitu iman yang unik. Iman yang unik. Di sini saya tertarik sekali untuk kita mempelajari di dalam kitab Yosua nantinya, tetapi terlebih dahulu kita akan membaca di Ibrani 11. Di mana Ibrani 11 ini itu mengenai saksi-saksi iman. Banyak saksi-saksi iman dicatat di dalam Ibrani 11. Ada Musa, ada Abraham, dan sebagainya. Tetapi kita akan membaca sekali lagi di Ibrani 11 ayat 1. Supaya kita benar-benar mengerti ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pada saat kita mendapatkan masalah, mungkin kita berdoa, betul, kita datang pada Tuhan, kita berseru kepadanya, kita berdoa. Tetapi untuk kita mendapatkan kemenangan, supaya masalah itu cepat selesai. Kadang udah doa, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan yang ada yang bertahun-tahun belum terjawab. Kita butuh iman. Ada juga butuh puasa. Tapi saat ini kita akan membahas iman, di mana kita harus melangkah dengan iman yang benar. Kalau kita melangkah dengan iman yang benar, saya percaya masalah kita itu akan membawa suatu pengalaman di mana kita akan mendapatkan keberhasilan, kemenangan. Sehingga saat kita sudah menang menghadapi masalah kita bisa saksi. Oh, kamu tahu enggak? Aku tuh loh ditolong Tuhan. Aku tuh enggak pernah nyangka bahwa ini tuh bisa terjadi dalam hidupku. Sama dengan saya tidak pernah menyangka saya ada di Amerika, saya bisa stay di sini dengan waktu yang cukup lama, dan saya bisa Tuhan izinkan untuk saya legal di negara ini. Karena tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan. Tetapi harus melangkah. Kita harus memiliki iman yang benar. Kalau kita tidak melangkah, kita tidak memiliki iman yang benar. Kita bisa tidak memiliki pengalaman bersamanya. Untuk kita memiliki pengalaman bersamanya, melangkah dengan iman yang benar. Mari kita baca di Ibrani 11 ayat 31. Lompat ya. Karena iman maka Abraham, perempuan sundal itu,
tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Di sini kita akan belajar kisah seorang perempuan Rahab, yaitu perempuan sundal. Saya memberikan judul iman yang unik ya, karena kalau kita mempelajari latar belakang Rahab, dia bukan dari perempuan baik-baik. Istilahnya perempuan berdosa. Perempuan sundal. Tetapi bagaimana perempuan sundal ini dijadikan salah satu di dalam kitab Ibrani ini sebagai pahlawan iman. Kenapa kok bisa demikian? Kenapa dia bisa menjadi pahlawan iman? Padahal latar belakang yang tidak baik. Tapi satu hal yang harus kita ingat. Tuhan itu adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan mencari orang-orang yang datang kepadanya. Orang-orang yang berdosa kepadanya yang bertobat. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan selamatkan. Oleh sebab itu mari kita baca di dalam Yosua 2. Kita akan merenungkan firman-Nya di dalam Yosua 2. Yosua 2 ayat 1 sampai ke 24. Di situ di Yosua 2 ayat 1 yang berjudul pengintai-pengintai di Yeriko. Kita melihat dari Yosua terlebih dahulu ya. Yosua ini memiliki suatu pengalaman sebelumnya. Dia juga seorang pengintai. Sebelum dia menjadi pemimpin yang menyuruh orang untuk mengintai kota Yeriko, dia terlebih dahulu sudah pernah mengalami menjadi seorang pengintai bersama Kaleb dan 10 pengintai lainnya, yaitu mengintai Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi ada 2 respon. Yang satu berespon dengan benar, yang satu 10 pengintai tidak berespon dengan benar. Yosua dan Kaleb ini berespon dengan benar. Sehingga dia memiliki pengalaman bersama Tuhan. Dia bisa masuk Kanaan. Tetapi Yosua di sini memiliki suatu pengalaman. Akhirnya pada saat dia menjadi leader, menjadi seorang pemimpin, dia tidak mengirim seperti pengalamannya terlebih dahulu. Kalau dulu Musa kan mengirim 12 pengintai. Ya kan? Tetapi Yosua ini pada saat dia menjadi leader, seorang pemimpin, pada saat harus mengintai kota Yeriko yang akan direbut, dia cuma mengirim 2 orang pengintai. Berdasarkan pengalaman sebelumnya. Percuma dengan mengirim orang begitu banyak. Akhirnya respon dari 12 pengintai, cuma 10 orang responnya negatif semua. Akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Kalau kita pelajari nantinya, tidak mendapatkan apa-apa. Tidak masuk Kanaan 10 pengintai tersebut. Karena lemah, tidak melangkah dengan iman yang benar. Sehingga menghadapi persoalan kalah. Dan tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya sering berkata orang kecewa, percuma. Jadi orang Kristen. Gak dapat apa-apa, percuma ke gereja. Terus kecewa. Terus kecewa dengan teman, kecewa dengan siapa aja di dalam gereja. Tetapi kita ini harus fokusnya kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada masalah kita akan lemah, kita akan kalah. Fokus kepada Tuhan, kita akan menang, kita akan beroleh pengalaman bersamanya. Kembali dalam Yosua 2, ayat 1 dikatakan, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Pergilah, amatilah kota Yeriko tersebut. Akhirnya mereka pergi dan mereka sampai ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Saya berpikir, kenapa kok ke tempat perempuan sundal ya? Kenapa kok bisa datang ke rumah itu ya? Mengamati kok tidurnya di situ gitu. Tetapi di Alkitab dikatakan pengintai itu tidak tidur dengan perempuan-perempuan di sana. Hanya strategi dalam peperangan. Jadi itu hanya strateginya aja supaya tidak diketahui, supaya tidak dicurigai, jadi masuk di dalam daerah perempuan sundal tersebut. Jadi supaya tidak dicurigai aja. Tetapi raja di Yeriko begitu hebat. Sumbernya di mana-mana. Mungkin kelihatan ada orang asing masuk, bisa sampai tahu bahwa 2 pengintai itu tinggal
dan bersembunyi di perempuan sundal tersebut, di dalam rumah perempuan sundal. Raja Yeriko tuh tahu, kalau kita baca kembali di dalam Yosua 2 ayat 3 sampai ke 5. Rahab itu sudah menyembunyikan demikian 2 orang Israel. Tetapi Raja Yeriko tahu, didatangi. Di ayat 3 kita perhatikan tuh. Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, tahu, ketahuan istilahnya. Bawalah keluar itu orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu. Yakin 100%. 2 orang pengintai itu masuk dalam rumahmu. Sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tapi kita perhatikan di ayat selanjutnya. Perempuan itu memang menyembunyikan 2 orang pengintai itu. Tetapi dengan berani perempuan itu bisa berkata, berani mati loh, dia bisa berkata kepada orang suruhannya daripada raja. Dia berani berkata-kata untuk meyakinkan bahwa orang 2 pengintai itu tidak ada di rumahnya. Dia berkata, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Cuek gitu ya. Dan malah dia berkata lagi, meyakinkan lagi, ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, keluar orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segera kejar mereka, tentu kamu dapat menyusul mereka. Sampai meyakinkan, sehingga orang-orang dari suruhan raja itu taat. Oh begitu ya, akhirnya mereka keluar dari rumah perempuan itu, dan mereka mengejar 2 pengintai itu ke segala penjuru kota itu. Jadi kita melihat di sini, memang kesalahannya adalah berbohong. Nggak ada sebenarnya dosa kecil, dosa besar, ya tetap berdosa. Nah memang dia perempuan berdosa, jadi mudah sekali dia berbohong. Tetapi berani mati, dia ini berani mati ya. Dia bisa berani mati, dia bisa membela sampai demikian. Tapi saya percaya kenapa sampai perempuan ini berani mati membela, nanti kita lihat selanjutnya. Akhirnya lebih lucu lagi, perempuan ini datang ke soto rumahnya, ada perjanjian dia dengan pengintai-pengintai tersebut. Disembunyikanlah di bawah timbunan batang rami. Ditimbun, ditebarkan di atas soto rumahnya. Jadi akhirnya dia membuat perjanjian dengan orang-orang itu. Intinya dia sempat berkata nantinya, kamu bersumpah ya, kamu tak tolong ya, nanti aku nih tulung hono, aku dan keluargaku nih tulung. Nanti kalau kamu sudah tak bebaskan, nanti aku nih tulungan ya, aku dan keluargaku nih selamatkan ya. Mereka tuh begitu yakin menyerahkan hidupnya kepada 2 pengintai ini. Dia begitu yakin sekali. Sampai akhirnya disuruh sumpah. Kalau kita lihat itu, kita lompat itu ya, di ayat ke-12 dan ke-13. Maka bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa aku ini telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Minta tanda yang dapat dipercaya. Akhirnya singkat cerita itu nanti dikasih tanda tali kirmisi di jendela rumahnya. Nanti juga lewat pengintai itu juga turun dari jendela tembok rumah tersebut. Dikasih tanda supaya saat nanti diserang kota itu, perempuan sundal ini, Rahab dan seisi keluarganya diselamatkan. Seperti firman Tuhan juga berkata, 1 orang diselamatkan, maka seisi rumah diselamatkan. Jadi Rahab ini bukan dirinya saja yang diselamatkan, tetapi ayah, ibunya, saudara lakinya, saudara perempuannya juga turut diselamatkan. Imannya ini sungguh unik ya. Dia berani berkata-kata, dan dia juga memberikan suatu perjanjian. Dia berhikmat di sini. Dia bikin perjanjian. Jadi kita juga percaya tabur tuai. Kalau kita menabur yang baik, kita ramah, kita baik kepada semua orang, kita akan menuai dalam kehidupan kita. Tabur yang baik, tabur yang baik. Kepada musuh pun kita juga harus baik. Bahkan Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Tuhan tidak berkata bencilah musuhmu, balaslah musuhmu. Balaslah yang jahat dengan jahat. Tuhan tidak berkata demikian. Tetapi Tuhan berkata kasihlah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu bukan suatu tindakan yang mudah. Kita suruh mengasihi. Tetapi Tuhan menerapkan hal itu. Demikianlah perempuan sundal ini beramah-ramah, dia berbuat baik, dan dia yakin bahwa dia akan mendapatkan kemenangan.
Kita perhatikan di dalam Yosua 2 ayat 9 sampai 11. Di situ dikatakan di ayat 9, dan berkata kepada orang-orang itu. Rahab ini berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Iman yang unik di sini apa? Dia beriman bahwa dia mau melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi saat kita mau ambil keputusan, kita selalu melibatkan Tuhan. Dia beriman. Dia berkata kepada orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini. Dia yakin, dia beriman, dia melibatkan Tuhan. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan, libatkanlah Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita. Kalau kita dengan kekuatan kita ini mudah kalah. Karena kita ini lemah. Apalagi saat kita menghadapi masalah kita melihat persoalan kita ini sudah syok, sudah lemah. Umpama sakit, sudah lemah. Kalau kita mendapatkan persoalan apapun, kita ini sudah lemah. Sudah stres duluan. Terima masalah itu sudah stres duluan. Nggak bisa berpikir jernih. Tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita mau beriman, memiliki iman yang unik. Libatkanlah Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Di ayat ke-10 dikatakan, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yaitu Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Jadi uniknya, perempuan sundal si Rahab ini sering mendengar tentang orang Israel. Secara tidak langsung dia mendengar, dia menyimpan dalam hati dan pikirannya. Makanya firman Tuhan kalau ditabur, kita harus mendengar, bukan sekedar mendengar, tetapi kita harus menyimpan dalam hati dan pikiran kita. Sehingga saat kita menghadapi persoalan, kita ingat kembali, recall, kita ingat kembali firman Tuhan itu. Kita ingat kembali siapa orang-orang di sekitar kita yang menjadi saksi Tuhan. Kita ingat, sehingga saat kita menghadapi persoalan, kita tuh dikuatkan. Iman kita tuh jadi tidak lemah, tetapi kita punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak hanya dengar, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi dengar. Jadi dia ini mendengar. Di dalam kitab Yosua 2 ayat 10, perempuan Rahab ini mendengar. Yang ketiga, kenapa dia harus memiliki iman yang unik? Yosua 2 ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit dan di atas dan di bumi di bawah. Perempuan Rahab ini memiliki beriman apa? Beriman surrender, pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak melihat persoalannya, tetapi dia memandang kepada Tuhan yang hidup. Padahal dia perempuan berdosa. Dia memandang, dia datang kepada Tuhan. Dia memandang Tuhan yang hidup, yang memiliki langit dan bumi. Dia tahu dia diciptakan oleh siapa. Dia tahu. Bagusnya perempuan sundal ini dia mengerti, dia tahu, dia mengakui keberadaan Tuhan. Dia mengakui, dia percaya pada Tuhan. Akhirnya terjadilah pemulihan. Tuhan melihat perbuatannya, tindakannya. Karena iman tanpa perbuatan mati. Kita cuma ngomong aja, oh aku percaya Tuhan, aku percaya. Ngomong aja, tapi nggak pernah bertindak, ya mati. Contohnya, Tuhan aku kepingin memiliki mobil. Mungkin kepingin mobil lebih bagus. Tetapi nggak bertindak, cuma ngomong. Bertindak apa? Ya kita kerja, sisihkan uang dengan benar. Dan yang masuk akal, bangun kredit yang baik.
Sehingga pada saat kita memang mau beli mobil, kita bisa mencicil mobil itu dengan kredit kita yang baik. Saat memang waktunya bayar, kita bayar. Dan kalau bisa punya kelebihan, kita lunasi supaya hutangnya juga semakin cepat lunas. Misalnya komitmen 3 tahun, 5 tahun, komitmen 5 tahun lunas. Kalau bisa punya uang lebih, dibayar lebih ekstra. Jadi akhirnya bukan 5 tahun, menyusut jadi 3-4 bulan. Jadi beriman sambil melangkah. Jadi nggak bisa cuma ngomong, pengen punya ini, tapi kita nggak mengerjakan apa-apa. Kita cuma bilang, oh enak ya, tuh punya mobil baru. Oh enak ya, aku kepingin loh ganti mobil. Cuma ngomong doang. Tapi akhirnya tidak bertindak, ya nggak dapat apa-apa. Sampai berapa tahun pun ya nggak pernah bisa punya mobil. Atau kepingin punya mobil, tapi juga pesimis, nggak bisa nyetir mobil, nggak belajar juga, ya percuma juga. Saya kepingin belajar nyetir, mau punya bisa supaya punya mobil, supaya bisa pakai mobil, bukan sebagai penumpang, tapi misalnya mau kepingin apa. Jadi kita semua punya impian. Kita semua punya impian. Kejar impian itu bersama Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah, kita percaya, libatkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Maka saya percaya iman yang unik yang pernah dimiliki oleh Rahab ini, kita pun juga memilikinya. Kita pun juga memilikinya ya. Akhirnya singkat cerita, akhirnya kita bisa melihat bahwa perempuan ini, Rahab ini, dan seluruh keluarganya diselamatkan. Akhirnya diselamatkan, dia dan seisi rumahnya diselamatkan. Kita bisa lihat itu nanti pelajari di Yosua 6 ya. Di situ pada saat tentara Israel masuk kota Yeriko, semua dibakar dengan api. Tetapi pengintai yang 2 tadi yang diselamatkan itu teringat sumpahnya, teringat janjinya. Dia mengingat, ayo kita selamatkan itu perempuan Rahab dan keluarganya. Dicari itu rumah yang ada tanda tali kirmisi. Akhirnya diselamatkan dia dan seisi keluarganya. Yang lain musnah. Yang lain musnah, binasa. Tetapi perempuan Rahab ini diselamatkan dia dan seisi keluarganya. Puji Tuhan ya, itu dikatakan di dalam Yosua 6 ayat 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perhatikan, hanya Rahab, Yosua 6 ayat 17. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Akhirnya dalam ayat 22 dan 23, Rahab dan keluarga yang diselamatkan. Jadi kita melihat iman Rahab ini iman yang unik. Dia sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Dia sungguh-sungguh mau pasrah kepada Tuhan. Dia mau dengar firman Tuhan. Sehingga saat dia menghadapi masalah, dia menang. Dia mengalahkan persoalannya. Dan dia mendapatkan pengalaman bersama Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kita bayangkan kondisi saat itu di kota Yeriko, sangat mencekam, semua binasa. Tetapi saya bisa membayangkan perasaan daripada perempuan Rahab ini dan keluarganya. Begitu rejoice, sukacita, senang sekali karena dia mendapat suatu keselamatan, pertobatan, pemulihan terjadi dengan sempurna ya. Kita juga bisa melihat di dalam Yosua 2 ayat 10 sampai 11 di mana Tuhan itu benar-benar sungguh berkenan kepada Rahab ini sampai dijadikan teladan, menjadi suatu pahlawan iman, dan bahkan Allah menjamin dia bahwa Allah mengasihi dia dan seisi keluarganya. Jadi mari kita memiliki iman yang unik, kita mau sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka kita percaya kita pasti mendapatkan kemenangan bersamanya. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kami boleh memiliki iman yang unik Tuhan,
untuk kami lebih sungguh-sungguh Tuhan, untuk senantiasa melibatkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh beriman Tuhan, untuk kami boleh mendengar Tuhan, melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga saat kami menghadapi masalah apapun Tuhan, firman-Mu berbicara kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, kami boleh memiliki pengalaman yang baik bersama-Mu Tuhan, juga kami memiliki iman yang kami boleh pasrah kepadamu Tuhan. Karena saat kami percaya bahwa Tuhan yang memiliki otoritas dalam kehidupan kami, Tuhan sendiri yang pegang tangan kami, maka kami percaya Tuhan, kami akan menang Tuhan. Seperti Engkau sudah menunjukkan bahwa perempuan Sunda Rahab ini Tuhan, yang berdosa Engkau pakai Tuhan, sehingga dia boleh bertobat, dia dan seisi keluarganya boleh Engkau selamatkan. Kami percaya Tuhan firman-Mu ini boleh menguatkan kami semua, sehingga kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir Tuhan menghadapi apapun, karena kami yakin dan percaya kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan kami. Dan kami percaya bersama-Mu Tuhan, kami memiliki pengalaman yang indah, kami memiliki pengalaman yang membawa kami kepada kemenangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.